SNMKN 2 Bulik, kita lanjutkan materi kita tentang statistika, yaitu tentang penyajian data menggunakan diagram dan grafik. Bisa kalian perhatikan pada layar, ini adalah bentuk dari diagram batang. Untuk penyajian data bentuk seperti ini, Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi karena kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya di SMP atau SLTP. Jadi kalian tidak asing lagi dengan bentuk penyajian data seperti ini. Dan dalam bentuk diagram batang, di sini Ibu sajikan ada dua bentuk, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Untuk diagram batang tegak, untuk sisi tegaknya atau sumbu yang tegak itu menunjukkan jumlah atau frekuensi dari datanya, dan untuk sumbu yang horizontal atau sumbu yang mendatar itu menunjukkan tingkat pendidikan. Data ini diambil dari tabel yang ada di atasnya. Kemudian untuk diagram batang mendatar, posisinya hanya dibalik saja. Yang sumbu tegak itu menunjukkan tingkat pendidikan, yang sumbu mendatar itu menunjukkan jumlah atau frekuensinya. Yang perlu kalian perhatikan pada saat membuat diagram batang adalah: 1. Lebar setiap batang harus sama. Kemudian yang kedua, jarak antar batang-batang yang berdekatan harus sama. Kemudian yang ketiga, tinggi setiap batang harus sebanding dengan besar informasi yang ditampilkan. Nah, berikutnya kita masuk pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran juga sudah pernah kalian pelajari pada tingkat pendidikan sebelumnya, dan Ibu yakin ini juga tidak asing lagi. Jadi untuk penyajian data, kalian bisa gunakan diagram batang dan juga bisa gunakan diagram lingkaran. Untuk mengingat kembali cara menentukan diagram lingkaran itu ada dua, berdasarkan besar sudutnya atau bisa juga menggunakan persentase. Nah, ini yang Ibu tampilkan, ini berdasarkan besar sudutnya, sudut pusatnya. Nah, pada data sebelumnya, tingkat pendidikan SD itu memiliki jumlah frekuensi 30. Jadi untuk menggambarkan ke dalam diagram lingkaran, kamu bisa tuliskan 30 per 228. Itu 228 didapatkan dari total, jumlah total seluruh populasi. Nah, jumlah seluruhnya itu 228. Jadi kamu bisa bandingkan 30 per 228 itu kamu kalikan dengan 360 derajat. 360 derajat diperoleh dari satu lingkaran penuh, itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, cara mengerjakannya Ibu yakin tidak sulit. Ini kamu bisa operasikan 360 dibagi 228 kemudian dikali 30, atau 30 dikali 360 terlebih dahulu baru dibagi 228, sehingga diperoleh 47,4 derajat untuk tingkat SD. Jadi kamu bisa gambarkan pada diagram lingkaran menggunakan busur derajat. 47,4 derajat itu mewakili untuk jumlah frekuensi yang tingkat SD. Begitu juga untuk tingkat SMP. SMP itu diwakili oleh 70. Jumlah frekuensinya berarti sudut pusatnya kamu bisa cari 70 per 228 dikali 360 derajat. Sehingga nanti kamu peroleh 110,5 derajat. Itu untuk besar sudut yang tingkat SMP. Begitu juga SMA, D3, S1, dan S2. Jadi kamu bisa buat datanya juga dalam bentuk diagram lingkaran. Perhitungan ini digunakan berdasarkan besar sudut. Nah, untuk diagram lingkaran kamu juga bisa menyajikannya dalam bentuk persentase, persen. Jadi caranya sama, jumlah pada tingkat yang kamu ingin cari
dibagi dengan jumlah total. Kalau tadi 360, sekarang kita kalikan dengan 100. Nah, 300 ini untuk tingkat SD, tadi 30 ya, per 228 dikali 100, diperoleh 13%. Jadi pada tingkat SD kamu tuliskan 13%, tapi untuk menggambarkan wilayah bagian dalam diagram lingkaran, tetap kamu harus menentukan besar sudutnya seperti pada langkah sebelumnya. Nah, ini adalah penyajian data menggunakan diagram garis. Untuk penyajian data menggunakan diagram garis, caranya sama seperti membuat diagram batang. Hanya saja pada diagram garis itu tidak diwakili oleh batang, tetapi ini kita buat saja garis, dan yang kita hubungkan itu adalah titik-titiknya. Titik-titik koordinatnya. Titik koordinatnya diperoleh dari, kalau untuk data ini adalah data sebuah dealer mobil sejak tahun 1995 hingga akhir tahun 2004, mencatat jumlah mobil yang terjual setiap tahun. Nah, jadi titik-titik ini mewakili titik koordinat dari data jumlah mobil per tahun. Nah, di sini pada tahun 1995 itu ada 15 mobil yang tercatat yang masuk ke dealer tersebut. Kemudian pada tahun 1996 itu datanya 18 mobil. Nah, untuk 18 mobil, kalau untuk diagram garis ini itu berada di antara 15 sampai 20. Nah, sama ya, yang harus kamu perhatikan dalam menggambarkan grafik ini juga, kamu harus perhatikan jaraknya. Jaraknya harus sama, lebarnya harus sama, kemudian untuk jumlah frekuensinya ini harus kamu sajikan dalam skala yang sama. Misalnya pada contoh grafik ini skalanya kelipatan 5, dari 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Nah, itu skalanya berjarak 5 sama ya. Kemudian kamu juga boleh kalau mau kamu buat 10, 0, 10, langsung 20, langsung 30, boleh saja. Tetapi mungkin untuk menentukan titiknya itu agak kesulitan karena rentangnya terlalu banyak. Jadi ini dibuat rentangnya 5. Jika memungkinkan, kamu juga bisa menyajikannya dengan rentang yang sangat detail, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dituliskan semua, itu juga boleh dan lebih baik lagi. Nah, ini adalah sekilas tentang diagram grafik. Ketiga diagram ini semuanya pernah kamu pelajari sebelumnya di tingkat SMP. Jadi kita hanya membahas sedikit dan mengingat kembali sebelum kita masuk pada ukuran pemusatan data. Nah, ini adalah soal yang minggu lalu kamu kerjakan, tapi pada minggu lalu Ibu meminta kamu menyajikan datanya menggunakan bentuk diagram, bukan diagram ya, menggunakan tabel data tunggal dan data berkelompok. Nah, sekarang berdasarkan data ini, Ibu minta kamu membuatnya dalam bentuk diagram batang, lingkaran, dan diagram garis. Itu saja untuk materi kita minggu ini. Selamat pagi, salam sehat, siswa-siswi SMKN 2 yang hebat dan luar biasa.